Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga berbahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas untuk tugas 9 yang mana adalah penerapan fungsi lookup pada data. Jadi kita akan menggunakan fungsi lookup dan diambil dari tugas 8. Oke, jadi tugas 8 ini kita duplikat dulu ya, duplikasikan. Oke, di sini tugas 8 kita ganti namanya jadi tugas 9 ya, berurutan. Selanjutnya kita akan buat data VLOOKUP-nya ya. Yang pertama adalah nomor. Nomor di sini bisa berarti nomor urut ya. Kemudian nama. Setelah nama, yang ingin dikumpulkan di sini adalah data keuangan, hobi, dan juga umur. Jadi setelah itu tabungannya. Kemudian setelah tabungannya apa hobinya. Kemudian umurnya berapa. Seperti ini ya. Sekarang kita akan terapkan VLOOKUP. Cara pertama manual ya. Sama dengan VLOOKUP. Oke, di sini VLOOKUP-nya muncul, kemudian kita pilih sel kuncinya di sini. Titik koma, lalu kita ambil ini range. Kita range data yang akan jadi sel kunci. Oke. Yang akan dibaca jadi data yang termasuk ke dalam range. Titik koma. Oke, di sini kelihatan masih ya, ini kelihatan. Kita ke kanan sedikit. Nah, ini kelihatan. Kemudian nama tadi berada pada kita nih kolom kedua. Jadi kita di sini VLOOKUP sel kunci bagian yang di range dan yang akan dibaca adalah kolom kedua. Oke, kita tutup kurung, enter. Mana datanya kita cek ke atas. Kenapa datanya kosong? Kita akan mulai dari, karena di sini kosong ya, kita akan mulai dari angka 1. Oke. Namanya Suryansah, apakah betul? Ya betul, di sini nomor 1 namanya Suryansah. Kemudian untuk tabungan, kita bisa copy saja yang ini, apakah bisa? Bisa. Kita CTRL-C. Kemudian di sini CTRL-V. Kenapa datanya sama? Karena di sini belum diubah untuk bagian ini. Kolom tabungan berada pada kolom keberapa? Ini kedua tadi ya, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ubah sel terakhirnya ini jadi 6. Kenapa masih Suryansah? Oh, belum diganti ternyata. Di sini diganti jadi 6. Oke, tabungan lihat. Lihat ya. Bagaimana, apakah bisa kita lakukan cara yang sama lagi? Bisa. Sama dengan sebelumnya ini ya, di copy di dalam ini, di dalam rumusnya. C. Oke, ntar dulu. Kemudian di hobi ini kita double klik lalu kopikan rumusnya. Kemudian hobi di sini kolom ke I. Tabungan ini ke 6, ini ke 7, ini ke 8, ini ke 9. Berarti ini angka 6 ini kita ganti jadi 9. Enter. Hobinya belanja. Oke. Sekarang umur. Sama dengan kemudian tidak perlu, kita kopikan langsung saja. Kemudian umur berada di H, berarti kolom ini ke 9, ini ke 8. Oke, ini kita ganti 8, enter. Umurnya 23. Berhasil. Kemudian di sini tadi kita pakai cara copy. Apakah bisa dengan cara autofill, dengan cara select ke bawah seperti biasa? Kita coba yang ini dulu. Tidak. Kenapa di sini NA? Karena
Di sini tidak ada data kuncinya, kita masukkan 2, kita masukkan 3, masuk. Tapi seandainya kita masukkan 1 saja semua supaya bisa dicek keasliannya. Nah, kenapa di sini Suryansah angka 1 terbaca, sedangkan angka 1 di sini tidak terbaca. Jadi ada kesalahan. Coba kita double klik. Nah, lihat. Harusnya range-nya dari 1, tapi di sini malah turun 1. Kemudian kita cek untuk yang ini. Di sini malah turun 2, lihat. Apa penyebabnya? Karena di sini tidak terkunci. Ini pada bagian ini tidak terkunci dengan benar. Biasanya kita bisa menggunakan tombol F4 untuk mengunci. Tapi tidak bisa di sini. Jadi kita akan lakukan secara manual. Bagaimana caranya? Kita tambahkan simbol dolar. Simbol dolar itu bisa ada di atas angka 4 ya. Jadi kita shift 4, maka akan muncul dolar. Dan penambahannya pada bagian depan huruf dan angkanya ini, angka sel dan huruf sel. Di depan A-nya shift, kemudian di depan selnya. Jadi di depan hurufnya dan di depan angka selnya. Kemudian di depan I ini, kemudian di depan 104-nya. Oke, sekarang kita enter. Sudah berhasil. Sekarang ini kita autofill, berhasil kan? Jadi supaya lebih aman ini juga kita kunci ya. Atau supaya lebih mudah, ini kita copy saja di sini. Apakah bisa? Jadi ternyata malah di sini bagian N6-nya belum terkunci. Kita cek lagi ya. Bagaimana cara menguncinya? Di depan hurufnya kita tambahkan dolar, pada bagian ini juga kita tambahkan dolar, angka dan huruf. Oke, sekarang kita ulang. Kita copy ke samping, kita copy ke samping, kita copy ke samping. Kenapa Suryansah semua? Karena pada bagian kolom yang dibaca di sini masih 2. Tabungan ada di kolom 6. Kemudian hobi ada di kolom 9. Kita perbaiki di sini nih, yang ini. Kita baca pada kolom 9, kemudian umur pada kolom 8. Nah, setelah ini kita bisa, setelah dikunci dengan baik, lihat di sini, lihat ya. Terkunci dengan kode dolar itu tadi, kita akan seret ke bawah. Kemudian di sini 1, 2, kita akan coba autofill sampai 10 ya. Jadi kita akan ambil 10 data. Nah, ini lebih ini tidak perlu. Kemudian kenapa di sini tetap Suryansah? Karena ininya terkunci. Kita hapus dan kita tambahkan ini. Wahyu. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini juga kita perbaiki. Ininya belum ini. Nah, oke. Belum ternyata. Ini pada bagian ininya kita hapus dulu, lalu kita masukkan kode sel yang ini, M7. Jadi hati-hati ketika mengunci ya. Oke, kita masukkan ini. Kemudian ini juga kita hapus dan kita masukkan kode sel ini. Nah, sekarang kita bisa seret ke bawah, aman kok. Apakah berhasil? Berhasil. Kita lihat ya. Suryansah, Wahyu, Budiarti, Fahriyadi,
Andra, bisa dicek ini Andra, Edi Hartanto, Edi, Irawati, Mahdi, Lusdi, kemudian Fahru Razi. Iya. Kemudian di sini juga umurnya semuanya 23 dan hobinya semuanya belanja. Keuangannya ada yang 2 juta dan 1 juta berikutnya. Nah, sama semua. Oke. Ini berhasil. Kita berhasil menerapkan fungsi VLOOKUP dengan baik. Kemudian untuk range-nya ini harus dikunci. Untuk range-nya ya. Kalau untuk selnya tidak perlu dikunci juga tidak apa-apa, akan tetapi harus diperiksa lagi. Berhasil di sini sudah diterapkan. Kemudian sekarang kenapa yang diambil nomor urut? Karena kita akan ambil per 10 orang. Jadi di sini akan ada 11, ini 12, kemudian kita ambil autofill saja. Nah, seperti ini berhasil. Kemudian dari urutan orang ke-11 sampai orang ke-10, ke-20 maksudnya, kita akan cek siapa yang penghasilannya lebih dari 1 juta. Dan siapa yang lebih dari siapa yang lebih dari 1 juta dan siapa yang lebih dari 2 juta, seperti itu ya. Oke, kita akan coba kita range di sini. Kemudian kita ambil format bersyarat. Lalu format cell. Kita ambil yang angka yang bawah ya. Kurang dari berapa di sini? Oke, 1.500.000 ya, kurang dari 1.500.000. 1.500.000. 7.500.000 dia akan miring. Dan warnanya jadi biru. Lalu backgroundnya jadi kuning. Ternyata tidak ada yang di bawah 1 juta ya. Berarti kita 1.500.000 tidak ada, maksudnya di bawah 1.500.000 tidak ada. Kalau gitu kita ganti jadi 2 juta. Lihat, yang penghasilannya di bawah 2 juta sudah muncul. Ini kita beri warna merah saja. Kemudian hobinya yang belanja ya. Nah, belanja kan dalam artian konsumtif ya. Ini kita selesaikan dulu. Kemudian tambahkan aturan lain. Ini sudah di range. Kemudian di sini kita ambil format teks berisi belanja. Kalau belanja dia akan muncul garis bawah. Kemudian dia akan jadi berwarna ungu dengan latar belakang biru seperti ini. Kemudian untuk umur di bawah 23 tahun nanti ya. Oke, umur ini kita range. Kita tambah kita range. Kita tambah aturan lain. Kemudian kita tulis kan di sini kurang dari 23 tahun ya. 23 tahun. Dia akan bold. Kemudian warnanya jadi kuning dengan latar belakangnya biru. Kurang jelas ya biru. Oke. Ungu. Nah, kelihatan. Selesai. Jadi di sini bisa dilihat menggunakan VLOOKUP kita sudah melakukan seleksi dari data nomor 11 sampai nomor 20. Sebenarnya di sini bisa juga dalam bentuk pembacaan yang lain tergantung sel kunci yang dibaca pada kolom range di sini sesuai data ya. Kemudian di sini data nomor urut 11 sampai 20. Kemudian di sini bisa dilihat penghasilannya ada yang di bawah 2 juta dan ada yang di atas 1 juta. Yang menjadi sorotan adalah yang di bawah 1 juta. Kemudian hobinya apa dan umurnya berapa. Seperti di sini tabungan 1 juta dan hobinya belanja, akan tetapi umurnya di atas 23 tahun. Di sini juga ada yang hobi belanja akan tetapi penghasilannya di atas 2 juta.
Kemudian sisanya di bawah 1 juta, tapi rata-rata seluruhnya berkebun dan umurnya juga di atas 23 tahun. Untuk di sini juga ada yang hobinya belanja dan di umurnya di bawah 23 tahun walaupun penghasilannya di atas 2 juta, seperti itu pembacaannya. Baik, tuh sudah selesai ya untuk tugas terakhir ke-9. Oh, ini baru tugas 9. Jadi fungsi VLOOKUP berhasil, kemudian format bersyaratnya juga berhasil. Semoga bisa diterima. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.